Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah akuntansi pemerintahan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas atau mempresentasikan materi mengenai pengawasan dan pemeriksaan keuangan pemerintah. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Komang Erdiasa dengan NIM 2017 051187 dan saya sendiri Ninyoman Indah Wisnawati dengan NIM 2017 051197. Kemudian Nikomang Mita Cahyani dengan NIM 2017 05 1200. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama akan dilakukan oleh rekan saya. Untuk waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Komang Mita Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan pengawasan dan pemeriksaan atau pengauditan. Secara definisi, perbedaan dari pengawasan dengan pemeriksaan yaitu pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kegiatan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau sebaliknya. Sementara itu, pemeriksaan adalah salah satu cara atau bentuk teknik pengawasan dengan jalan, mengamati, mencatat atau merekam, menyelidiki masalah secara cermat dan sistematis, serta menilai dan mengkaji segala informasi yang berkaitan dengan objek wasrik atau obrik. Adapun perbedaannya secara konsepsional yaitu pelaksanaan pemeriksaan APBN atau APBD sangat berbeda dari aspek pengawasan, di mana itu istilah pemeriksaan atau auditing adalah sebuah istilah teknis profesional di mana pemeriksaan APBN atau APBD hanya dapat dilakukan oleh institusi yang berwenang dan berkeahlian untuk melakukan audit. Sedangkan dalam fungsi pengawasan hanya dapat dilakukan oleh pihak baik internal maupun eksternal. Secara operasional, antara pengawasan dan pemeriksaan memang sulit dipisahkan. Dalam rangka fungsi pengawasan oleh pimpinan misalnya, pemeriksaan selalu menyertai pengawasan, sehingga dapat dikatakan bahwa pemeriksaan merupakan bagian dari pengawasan, dan kedua hal tersebut tidak bisa saling lepas dan merupakan sebuah keharusan untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis audit pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, audit sektor pemerintah terdiri atas audit keuangan, audit dengan tujuan tertentu, dan audit kinerja. Yang pertama yaitu audit keuangan. Audit keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia maupun basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tujuan dari audit atas laporan keuangan adalah untuk mengungkapkan suatu opini yang jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor merupakan media yang mengungkapkan opini auditor atau dalam kondisi tertentu menyangkal suatu opini. Adapun beberapa unsur yang terdapat dalam audit keuangan yaitu yang pertama, segmen laporan keuangan, DIPA, perbedaan realisasi dengan anggarannya. Yang kedua, pengendalian internal mengenai ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, pengendalian atau pengawasan internal atas penyusunan laporan keuangan dan atas pengamanan aktiva termasuk pengamanan padai. Dan yang terakhir yaitu ketaatan terhadap peraturan yang berlaku dan dugaan kecurangan. Yang kedua yaitu audit dengan tujuan tertentu. Audit dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan ini menghasilkan kesimpulan. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi, review, atau prosedur yang disepakati.
Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit atas hal-hal lain di bidang keuangan, audit investigatif, dan audit atas sistem pengendalian internal. Yang ketiga yaitu audit kinerja yang juga dikenal dengan performance audit, value for money audit, audit manajemen, audit operasional, atau audit 3A. Adalah pemeriksaan yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang diaudit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Dalam melakukan audit kinerja, auditor juga menguji kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta pengendalian internal. Audit kinerja dibagi menjadi dua, yaitu audit ekonomi dan efisiensi dan serta audit program. Yang pertama yaitu audit ekonomi dan efisiensi. Audit ekonomi dan efisiensi dilakukan untuk menentukan apakah entitas memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya secara hemat dan efisien. Apa yang menjadi penyebab timbulnya pemborosan dan inefisiensi. Yang ketiga yaitu apakah entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundangan yang berlaku berkaitan dengan penghematan dan efisiensi. Selanjutnya yaitu ada audit program. Audit program mencakup penentuan atas tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau badan lain yang berwenang. Kemudian efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan atau fungsi instansi yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu tingkat kepatuhan entitas yang diaudit terhadap peraturan perundangan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan program atau kegiatannya. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Komang Herdiase dengan NIM 2017051187 akan mempresentasikan mengenai proses audit pemerintahan. Yang pertama, perencanaan, tahap yang vital dan harus dilakukan secara matang. Bagiannya, 1. Pemahaman atas sistem akuntansi keuangan sektor publik. 2. Penentuan tujuan dan lingkup audit. 3. Penelitian risiko. 4. Penyusunan rencana audit. 5. Penyusunan program audit. Yang kedua, pelaksanaan, pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti. Yang ketiga, pelapor, menyusun laporan audit dan laporan hasil pemeriksaan. Peran dan fungsi standar pemeriksaan keuangan negara. 1. Menjaga kredibilitas serta profesionalitas dan pelaksanaan maupun pelapor pemeriksaan baik pemeriksaan keuangan. 2. SPKN juga dapat menjadi acuan bagi aparat pengawas internal, pemerintahan maupun pihak lain dalam penyusunan standar pengawas sesuai kedudukan, tugas, dan fungsinya. Yang ketiga, memuat persyaratan profesional pemerintahan, mutu pelaksanaan pemeriksaan, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional. 4. Menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Baik, selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Indah Wisnawati akan memaparkan materi selanjutnya yaitu tentang isu dan tantangan dalam audit di pemerintahan Indonesia. Audit sektor publik tidak hanya memeriksa serta menilai kewajaran laporan keuangan sektor publik, tetapi juga menilai ketaatan aparatur pemerintahan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku. Di samping itu, auditor sektor publik juga memeriksa dan menilai tingkat ekonomis, efisiensi, serta efektivitas dari semua entitas, program, kegiatan, serta fungsi yang diharapkan pemerintah. Media sederhana yang dapat dilakukan untuk memulai suatu pemahaman terhadap SKPN adalah melakukan sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami SKPN.
Oleh karena itu, perlu dibuat suatu sosialisasi yang dapat membuat pihak memahami makna SKPN sehingga memahami apa yang akan dilaksanakan. Sosialisasi ini diperuntukkan bagi auditor BPK, audit, dan akademisi atau profesi atau pemerhati. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi BPK, BPKP, dan Inspektorat di Pemerintah Indonesia. Yang pertama yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK bertugas mengawasi pengelolaan keuangan negara. Tugas dan wewenang BPK juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, yaitu yang pertama, untuk memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara. Kemudian yang kedua, untuk memeriksa pelaksanaan APBN. Kemudian yang ketiga, untuk meminta keterangan tentang tugas yang diembannya. Dalam hal pemeriksaan, BPK ini diberi kewenangan untuk melakukan 3 jenis pemeriksaan. Adapun ketiga jenis pemeriksaan tersebut adalah yang pertama, pemeriksaan keuangan, yang merupakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Kemudian yang kedua, pemeriksaan kinerja, yang merupakan pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan-tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, seperti pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan di atas didasarkan pada suatu standar pemeriksaan. Standar dimaksud disusun oleh BPK dengan mempertimbangkan standar di lingkungan profesi audit secara internasional. Sebelum standar dimaksud ditetapkan, BPK perlu mengkonsultasikannya dengan pihak pemerintah serta dengan organisasi profesi di bidang pemeriksaan. Kemudian yang kedua yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Tugas pelaksanaan dan fungsi BPKP didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja LPND yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 tentang perubahan ke-6 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, yaitu melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawasan yang ada di bawah dan memiliki tanggung jawab pada Menteri. Tugas dari Inspektorat Jenderal didasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 100/PMK.01/2008 tentang organisasi dan tata kerja Departemen Keuangan, yaitu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dalam lingkungan departemen yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan materi dan berdasar peraturan perundang-undangan. Fungsi dari Inspektorat Jenderal yaitu yang pertama, penyiapan perumusan kebijakan departemen di bidang pengawasan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan pengawasan kinerja, pengawasan keuangan, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan partisipasi di pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan keuangan. Kemudian yang ketiga, penyusunan laporan hasil pengawasan. Kemudian selanjutnya yaitu tantangan dalam audit di pemerintahan Indonesia.
Tantangan besar bagi auditor internal pemerintah karena selain memiliki kemampuan sebagai auditor, juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam hal teknologi informasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar organisasi besar lebih memilih untuk menggunakan layanan auditor yang memiliki kemampuan teknologi informasi dibandingkan dengan auditor tanpa keterampilan teknologi informasi. Hal ini sangat wajar karena penggunaan TI begitu pesat dan sangat strategis dalam perencanaan anggaran, implementasi, hingga akuntabilitas. Tantangan yang dihadapi oleh auditor internal pemerintah semakin tinggi ketika penerapan TI dan e-government meningkat tanpa diikuti oleh pengendalian sistem yang dapat melindungi aset dan informasi pemerintah yang berharga. Risiko ini sangat besar dan perlu ditangani sebagai bentuk tanggung jawab auditor internal. Teknologi informasi sangat dibutuhkan oleh auditor internal pemerintah saat ini karena banyaknya kemunculan sistem berbasis aplikasi di pemerintahan, mulai dari aplikasi perencanaan, administrasi, dan pelaporan. Dengan mengetahui proses, kelebihan, dan kelemahan sistem berbasis aplikasi, auditor dapat menyederhanakan proses pemantauan dan pengendalian sistem yang ada. Jika auditor tidak memiliki pemahaman teknologi informasi yang memadai, maka proses audit tidak akan berjalan lancar. Permasalahan yang dihadapi oleh auditor internal pemerintah di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi oleh auditor internal pemerintahan di Indonesia antara lain, yang pertama, penggunaan audit berbasis teknologi informasi di Indonesia belum berjalan optimal karena adanya keterbatasan sumber daya, yaitu man, machine, and money. Rendahnya kemampuan TI auditor internal pemerintah membuat risiko penggunaan informasi dan teknologi di instansi pemerintah semakin tinggi. Pemerintah perlu lebih memperhatikan peningkatan kualitas auditor internal mereka. Kemudian yang kedua, kurangnya dukungan pemerintah. Kurangnya dukungan pemerintah di sini seperti fasilitas dan program pelatihan audit TI. Berdasarkan penelitian ini, hanya 12,5% dari responden menyatakan bahwa lembaga sangat mendukung kesempatan pelatihan bagi auditor. 60,7% jarang dan 26,8% tidak mendukung. Masalah ini perlu dapat diatasi jika pemerintah memiliki komitmen yang kuat. Kemudian yang ketiga, rendahnya kemampuan dan pengetahuan aplikasi audit yang berbasis teknologi. Hasil responden menunjukkan bahwa 1,8% selalu menggunakan aplikasi audit dalam pekerjaan mereka. Kemudian 1,8% sering, 16,1% jarang, dan 80,4% tidak pernah menggunakannya. Hasil ini juga sesuai dengan hasil survei bahwa hanya 8,9% dari responden yang dapat menggunakan aplikasi audit. Masalah ini dapat diatasi jika lembaga lebih peduli dengan pelatihan yang berkesinambungan dan pendidikan bagi auditor mereka. Kemudian yang keempat yaitu kendala dalam memiliki sertifikasi auditor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 50% responden menyatakan bahwa kendala memiliki sertifikasi auditor adalah karena tingginya biaya. 16,1% karena mereka tidak tahu manfaat dari sertifikasi. 16,1% lainnya merasa sertifikasi yang tidak mendukung kinerja mereka. Kemudian 12,5% kurangnya motivasi dan 5,4% karena sulitnya ujian. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kami mengenai pengawasan dan pemeriksaan keuangan pemerintah. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat menambah wawasan kita mengenai pengawasan dan pemeriksaan keuangan pemerintah. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian materi tadi terdapat kesalahan yang tidak kami sengaja. Akhir kata kami tutup presentasi ini dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Shalom, namo buddhaya, salam harmoni.